Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nelly Mastura dengan NIM 202428043. Nama saya Deni Yusnita dengan NIM 202428038. Dadah. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar media pembelajaran bahasa Indonesia. Konsep dasar media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam konteks pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim guru ke penerima siswa. Media pembelajaran bahasa Indonesia khususnya adalah media yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi siswa agar proses belajar menjadi efektif dan efisien. Jadi, media pembelajaran bahasa Indonesia segala sarana yang membantu siswa lebih mudah memahami materi bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam media pembelajaran ada 6 kategori dasar media, yaitu teks, audio, visual, video, rekayasa, benda-benda, dan orang-orang. Dan kawan-kawan berpendapat bahwa media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang dapat diartikan sebagai alat komunikasi atau sumber informasi. Ada beberapa istilah pada umumnya dikaitkan dengan media pembelajaran. Yang pertama ada teknologi pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua ada sumber belajar. Yang ketiga ada alat peraga dan alat bantu pembelajaran. Yang keempat ada bahan ajar. Ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerles dan Eli yaitu yang pertama ciri fiksatif. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, dan melestarikan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua ada ciri manipulatif. Ciri manipulatif adalah transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang akan memakan waktu yang lama, misalnya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga ada ciri distributif. Distribusi media tidak hanya sebatas pada satu kelas atau beberapa kelas-kelas tertentu pada sekolah-sekolah di dalam wilayah tertentu, melainkan yang disebar ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. Informasi yang direkam dan format media dapat diproduksi beberapa kali pun dan setiap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Yang ketiga ada fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. Fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia mengacu pada kegunaan atau peran media pembelajaran tersebut. Berikut pemaparan mengenai fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Menurut pribadi antara lain, yang pertama ada perantara antar narasumber atau pendidik dan orangnya yang belajar peserta didik. Yang kedua ada memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk keperluan belajar atau alat bantu. Yang ketiga ada sarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran menurut Nana Sarjana dan Muhammad Rifai. Yang pertama ada penggunaan media pembelajaran memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi. Yang kedua ada media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan media pembelajaran. Hal ini berarti media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu penggunaan media dalam belajar harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran. Yang keempat yaitu media pembelajaran bukan difungsikan sebagai alat hiburan. Jadi kurang sesuai jika menggunakannya hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian siswa semata. Yang kelima yaitu media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat menangkap melalui lebih mudah dan cepat. Yang keenam ada media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Umumnya hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran akan lebih tahan lama diingat sehingga kualitas belajar dapat dikatakan memiliki nilai yang cukup tinggi. Yang ketujuh ada media pembelajaran meletakkan
Kesimpulannya adalah media pembelajaran bahasa Indonesia adalah sarana yang membantu guru menyampaikan materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Media ini berfungsi memperjelas pesan, menumbuhkan motivasi, serta membuat proses belajar lebih aktif dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.